Bisa juga ya. Iya, iya, iya. Karena sebentar. Contohnya langsung ke perusahaan besar saja. Contoh perusahaan besar berdasarkan jumlah karyawan, yaitu lebih dari 500 karyawan misalnya. Lah, perusahaan besar ini jika masih baru berdiri, karyawannya sudah 600, itu kan disebut perusahaan besar. Namun jika dia baru berdiri, dia masih pada tahap bayi. Dia masih baru tahap bayi. Karena umur organisasinya masih bayi, seperti itu. Meskipun dia isinya banyak, meskipun dia karyawannya banyak, tapi dia masih bayi, misalnya seperti itu. Karena kalau seiring berjalannya waktu, dia akan menjadi remaja dan dewasa, seperti itu. Iya. Maaf. Yap. Oke. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga, birokrasi dan performansi organisasi. Kita sampai yang kedua ya. Pandangan berbeda mengenai performansi dan birokrasi. Jadi ini ada plus minusnya organisasi yang melakukan birokrasi, dan dilihat juga dari performance-nya, dilihat juga dari hasil kerja mereka. Yang pertama, kepuasan karyawan. Spesialisasi yang berlebihan akan mengurangi spontanitas karyawan. Ini akan menghambat kebebasan dan kreativitas karyawan, sehingga menjadikan mereka tidak puas dalam bekerja. Kalau mereka tidak puas dalam bekerja, prestasinya menurun, performansinya menurun. Seperti itu. Seperti yang ditanyakan Mbak Anis tadi, kenapa kok birokrasi itu ini spesialisasi ya, sama juga sebenarnya, hampir sama dengan kinerja turun, performansi turun, prestasi turun, kinerja turun. Spesialisasi itu kan bagian dari birokrasi kan, tadi spesialisasi, performansi, seperti itu. Kalau karyawan itu terlalu spesialisasi, jadi tugasnya itu cuma itu saja, dia diberi tugas ini dan kamu harus cuma mengerjakan ini, maka dia akan menghambat kebebasan dan kreativitasnya. Karyawan tersebut tidak bisa melakukan kreativitas yang lainnya gitu, karena hanya terpaku pada pekerjaan tersebut, sehingga tidak puas. Akhirnya dia tidak puas, bekerjanya ya gini-gini aja, jadinya tidak puas, maka prestasinya dia akan menurun, kinerjanya menurun, performance-nya menurun, seperti itu. Namun jika spesialisasi berlebihan, jika ada spesialisasi dalam organisasi, iya, karena yang dikerjakan cuma itu aja gitu, jadi dia juga akan jenuh gitu. Namun jika spesialisasi itu diberikan kepada karyawan, hal ini akan mengurangi ketidakpastian. Tentu saja, karena yang dilakukan karyawan itu nantinya akan jelas, ini kamu akan melakukan ini. Itu ya Mbak Anis itu juga iya. Nanti kalau pulang Mbak Sulastri cari pekerjaan atau bikin usaha sendiri, jadi bikin organisasi kecil, perusahaan kecil, nanti di tingkat bayi, nanti ingat sama saya. Kalau sudah di tingkat bayi terus tingkat remaja, sampai nanti jadi organisasi besar, jadi perusahaan besar, nanti berarti ingat saya. Jadi malu. Ya seperti itu. Amin amin. Spesialisasi tetap dibutuhkan. Iya Mbak Ari, silakan.
Kalau yang kepuasan karyawan, ada yang ditanyakan ukuran sebentar. Seperti yang saya jelaskan tadi, umumnya mungkin iya, maksudnya umumnya mungkin ukuran organisasi, ukurannya kecil dia bayi, ukurannya besar dia dewasa. Tapi tapi tidak selamanya akan seperti, maksudnya tidak semuanya seperti itu. Seperti yang saya contohkan sebelumnya, ada perusahaan yang dari awal memang ukurannya sudah besar. Kan ukuran organisasi dilihat dari jumlahnya. Bisa dilihat dari jumlahnya kan. Misalnya jumlah karyawannya berapa. Itu ukuran organisasi. Ada organisasi itu yang dari awal memang besar, memang jumlah karyawannya banyak. Nah, tapi dia tidak apa istilahnya? Dia tidak selalu, kalau organisasi besar dia sudah masuk tahapan dewasa atau tahapan yang kolaborasi. Dia pasti kalau baru lahir ya bayi dulu, baru remaja, baru dewasa. Seperti itu, Mbak Ari. Bagaimana, Mbak Ari? Maksudnya tahapan ya berarti dia pertumbuhannya seperti apa, tahap-tahapnya dia organisasi baru lahir, organisasi yang sudah tua, atau organisasi yang bagaimana. Iya, betul. Tapi nanti teman-teman tetap diingat yang di tabel itu, kalau untuk karakteristik itu umumnya begitu. Jadi semua perusahaan akan mengalami pertumbuhan semacam ini. Tapi jika teman-teman lihat di tabel 4.1, seolah-olah bayi itu selalu perusahaan kecil karena dia tidak birokratis, tidak formal, dan pimpinannya tunggal dan lain-lain seperti ini kan. Namun jika teman-teman kembali ke halaman 4.25, periode bayi itu organisasi baru berdiri, berukuran kecil dan bersifat tidak birokratis. Jadi mungkin nanti kalau ada soal atau apa, kalau menurut pendapat saya pribadi ya, itu kalau tahapan itu ya dari kecil ke besar, dari kecil remaja besar. Jadi semua organisasi, entah itu dia besar atau organisasi kecil, dia akan melewati tahapan-tahapan itu. Namun jika teman-teman lihat dari buku, keterangannya cenderung kepada bayi itu dia selalu perusahaannya kecil. Seperti itu. Organisasi kecil, iya. Karena dia baru berdiri, organisasinya kecil dan tidak birokratis.